Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini ketemu lagi dalam episode serba-serbi seminar aktualisasi dan persiapannya bagi peserta Latsar. Langsung aja ya. Baik, yang harus kamu ingat, rekan-rekan, bahwa Latsar itu bukan sekedar formalitas atau lucu-lucuan atau ajang kamu untuk reuni dengan kawan-kawan angkatan kamu ketika nanti masuk kembali ke asrama. Bahwa Latsar itu adalah sebuah tahap di mana kamu akan diberi kemampuan dan diuji apakah kamu pantas untuk menyandang gelar ASN atau kira-kira harus mengulang kembali. Jadi beneran harus dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pedoman yang sudah kamu buat pada seminar rancangan sebelumnya. Langsung lagi ke halaman berikutnya. Jangan mengandalkan sistem kebut semalam. Jangan kamu berpikir bahwa nanti aja gue kerjain waktu sudah sampai di BPSDM, ntar aja deh waktu mau berangkat ke Gandul gue kerjain, bakalan beres semua. Karena dijamin bakal belepotan dan berantakan. Hasil kerja yang kamu siapkan dari jauh-jauh hari pasti akan berbeda dengan hasil kerja yang kamu siapkan dengan sistem kebut semalam. Pastikan juga semua kegiatan dalam aktualisasi kamu sudah memiliki data dukung ya. Nah, kan dalam seminar rancangan kemarin kamu sudah membuat banyak kegiatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kegiatan. Pastikan setiap kegiatan kamu itu sudah ada buktinya. Buktinya itu berupa apa? Berupa foto salah satunya. Kegiatan-kegiatan kamu itu kamu foto nggak? Rapat dengan mentor, survei lingkungan, pelaksanaan aktualisasinya. Selain dengan foto, apalagi data dukungnya, yaitu dengan laporan, notula, kartu bimbingan mentor juga sudah kamu harus isi dan tanda tangan oleh mentor. Kartu bimbingan coach juga, coachnya sudah harus ACC setiap bimbingan. Lalu lembar pengendalian kegiatan dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. Foto dan dokumen ini sudah harus ada ketika kamu berangkat nanti ke Gandul. Ya, catat itu. Baik, data dukung di setiap kegiatan dapat dilampirkan di dalam lampiran laporan nanti dan di dalam paparan aktualisasi. Itu juga kamu bisa tampilkan tapi dipersingkat. Kemudian catatan penempatan foto pada dokumen laporan ataupun pada dokumen paparan itu yang benar. Jangan terlalu kecil sehingga dia pecah ketika di zoom. Jangan juga gepeng. Karena kamu memperbesarnya, nariknya tidak dari sudut-sudutnya tapi malah perpanjang, perpendek. Akibatnya fotonya gepeng. Muka orang jadi bulat pepat. Ya, ini salah dan ini dianggap lebih baik. Yang jelas ukurannya sesuai standar dan proporsional dari kertas dan paparan kamu. Catatan kedua adalah pembuatan tabel agar disesuaikan dengan tata naskah, rapi dan dapat dibaca dengan jelas. Jangan sampai tabel kamu itu kepanjangan atau kependekan dan rapat-rapat hurufnya sehingga susah untuk dibaca. Yang proporsional saja sesuai dengan lembar kertasmu. Baik, sekarang kita bahas ke contoh dalam paparannya nih. Dalam paparan, setelah kemarin bab 1, 2, 3 dan terakhir kan kalau seminar rancangan paparan terakhirnya adalah jadwal ya. Nah, setelah dalam paparan seminar ini sama dengan paparan rancangan tapi ditambah dengan capaian aktualisasi. Setelah jadwal, kamu bisa tampilkan capaian-capaianmu. Misalnya, kegiatan 1, kok jadi blank? Kegiatan 1, judul kegiatannya melakukan diskusi dengan mentor. Nah, ada fotonya ketika ada diskusi, dan selain foto ada screenshot laporannya. Di mana laporan ini juga dijadikan lampiran di dalam PDF kamu. Paham ya? Jadi bukti kegiatan 1, yaitu misalnya foto dan laporan, dalam laporan dia jadi lampiran. Nah, tetapi dalam paparan dia tidak dalam lampiran tapi dalam capaian, tapi dokumen laporannya hanya di screenshot depannya saja. Begitu juga dalam halaman kedua, kegiatan kedua di halaman berikutnya, kegiatan ketiga dalam halaman berikutnya. Kemudian tips lainnya dalam laporan itulah margin. Jangan sampai kamu ketika sampai sini masih mikirin marginnya berapa. Paragraf 1 sampai akhir itu semua harus sama margin yang digunakan. Jangan sampai ada margin-margin yang belepotan, ada yang maju ke dalam, ada yang beda ya. Kemudian spasinya juga 1,5,
sesuai cek lagi di pedomannya spasinya berapa, ukuran hurufnya berapa. Typo, dicek KBBI-nya, kalau bahasa Inggris di garis miringkan, kalau bahasa Indonesia apakah benar dengan KBBI atau tidak. Ingat, ini adalah capaian bukan lagi rancangan, cek lagi sampulnya apakah masih laporan rancangan, dan jangan sampai ada kata-kata rancangan di dalam laporan aktualisasi kamu. Lampirannya kamu cek juga apa saja seperti yang tadi kita bilang, dokumen foto kegiatan, kartu bimbingan, coach, kartu bimbingan mentor, laporan pengendalian, dan lain sebagainya. Lembar konseling coach dan mentor tadi, kartu bimbingan sama saja, lembar pengawasan kegiatan sama saja juga, koordinasi, konsultasi dengan mentor. Jangan lupa nih, mentor itu ada untuk membimbing kamu. Mentor itu fungsinya untuk mentransfer ilmu dan pengalaman yang dia dapat kepada kamu sebagai staff atau jajarannya, mentinya gitu ya. Kalau ada permasalahan soal kerja, kamu bisa tanyakan kepada mentor. Jadi jangan putus komunikasi, jangan segan, jangan malu, jangan sungkan. Memang tugas mentor adalah ngajarin kamu soal pekerjaan yang kamu lakukan dalam aktualisasi ini. Dan dengan coach juga jangan nunggu ditanya baru nanya, jangan pasif, harus sering nanya terkait hal-hal yang ingin kamu perbaiki dalam dokumen kamu. Nah, dalam paparan, nanti kan di seminar akhir ada paparan nih. Yang pertama, kamu harus rapih dulu. Rambut kamu kalau kira-kira panjang bisa dicukur sebelum berangkat atau ketika sudah berangkat. Khawatirnya kalau kamu cukur ketika sudah digandul, nggak ada waktu untuk cukur, jadi kamu datang ketika paparan nggak begitu rapih. Ini berpengaruh pada penilaian penguji. Suaramu harus jelas, biasakan latihan ngomong di depan orang, jangan sampai ketika paparan suaramu kecil dan menggumam atau ngegrumel. Paparanmu warnanya dicek, antara warna background dengan huruf jangan sampai sama, warna dan temanya harus kontras, dan juga jenis huruf jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga, dan jangan terlalu banyak teks atau paragraf dalam paparan. Simple, tampilan paparan simple, kemudian efektif pembagian waktu, jangan sampai kamu terlalu lama membahas di kegiatan 1 sehingga kegiatan 3, 4, 5 kamu kehabisan waktu. Jangan terlalu banyak membaca paparan, makanya paparan itu jangan terlalu banyak teks. Kenapa? Karena banyak teks kamu akan terpancing untuk membaca, sehingga terkesan kamu nggak hafal ya. Kemudian pada akhirnya kamu harus menampilkan apakah aktualisasimu berhasil atau enggak. Caranya bagaimana? Kamu harus menampilkan kondisi before aktualisasi. Apa? Misalnya kamu aktualisasinya tidak adanya tempat baca, makanya kamu kondisi before-nya adalah lokasi yang tidak ada tempat baca, kemudian gambar-gambar WBP yang sedang bosan, bengong, tingkat perkelahian yang tinggi. Nah, setelah adanya tempat baca itu ada pojok lokasi yang dijadikan tempat baca, WBP-nya menjadi ada aktivitas lain selain bengong, dan kemudian tingkat perkelahian menurun misalnya dikarenakan mereka membaca dan tidak uring-uringan. Itu sampelnya saja ya. Dan sampaikan kesimpulan. Kesimpulannya apakah aktualisasimu ini berhasil melakukan perubahan? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya. Dan kepada Bapak Mentor, kalian sebagai mentee, stafnya, pastikan mentor datang sesuai jadwal. Nah, pada saat seminar jangan sampai ada yang mundur karena mentornya ada kegiatan dinas luar dan sebagainya. Jika memang ada kegiatan dinas luar yang sudah diketahui dari jauh-jauh hari, segera laporkan kepada penyelenggara. Baik, dalam latsar ini kita konteksnya adalah fokus pada berakhlak, ya kan? Kalian harus memahami apa kaitannya antara latsar dengan berakhlak ini. Karena latsar ini bertujuan agar siswa atau kalian sebagai peserta latsar dapat menerapkan konsep berakhlak pada tusi kalian di organisasi masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat bagi para peserta latsar yang sedang bersiap menyiapkan laporan akhirnya dan paparannya dan akan berangkat ke Gandul secepatnya. See you there and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.